Ini di mahsyar yang kumpul bukan orang Nagrak doang. Yang kumpul bukan orang Bogor doang, bukan. Bukan orang Sunda doang, bukan. Lah Madura apa Sumatera datang semua sono lah, orang MU, London sono, Chelsea datang semua. Kumpul semua satu tempat lah, kita mau gimana? Ini Sayyidina Anas bin Malik, waktu Nabi pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi dakwah mulai kenabian di kota Mekah selama, ini orang apa botol ini? Selama 13 tahun ya. Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun. Waktu Nabi pindah dari Mekah ke Madinah, itu umurnya Sayyidina Anas bin Malik masih 10 tahun. Masih bocah banget, masih kecil segini nih. Masih kecil kali segini kali. Itu masih kecil, tapi anak umur 10 tahun sama uminya diwakapin, dikasih sama Nabi. Dia dibawa sama uminya, namanya Ummu Sulaim nih, si Anas dibawa sama Rasulullah. Ya Rasulullah, ini aneh punya anak. Aneh pengen kayak orang-orang yang lain ngasih hadiah, cuma aneh kagak punya apa-apa. Saya nggak punya apa-apa ya Rasulullah. Saya cuma punya anak nih. Ini anak saya nih, Anas bin Malik. Mulai sekarang saya kasih, saya hadiahin buat Nabi. Suruh ngapain kek, terserah. Pokoknya buat ngebantuin semua kebutuhannya Nabi. Uminya bilang sama anaknya, Anas, mulai sekarang ente bantuin Rasulullah. Rasulullah kalau mau wudhu siapin airnya. Rasulullah kalau mau pergi siapin sendalnya. Rasulullah kalau nyopot sendal pegangin sendalnya. Kalau mau sholat siapin siwaknya. Pokoknya suruh jadi pembantunya. Nih orang tua yang hebat. Orang tua yang hebat. Ayah dan ibunda yang hebat adalah investasi keberhasilan orang tua dalam mendidik anak adalah di saat dia bisa mendidik anaknya untuk taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma gelar doang yang dipikirin. Orang tua sekarang kan begitu. Wah, anak gua sarjana. Wah, anak gua udah kontrak di Epson. Wah, anak gua kerja di Honda. Ya Allah, cuma kontrak 1 tahun, omongannya gibahnya kemana-mana. Wah, anak saya alhamdulillah udah jadi karyawan tetap. Anak saya jadi dokter, kuliah di luar negeri. Anak saya bininya 2, kontrakannya 5. Macam-macam udah. Dunia mulu. Sedangkan keberhasilan investasi seorang ayah dan ibunda itu bukan urusan dunianya, bukan. Tapi tanya, bisa ngaji apa sholat apa kagak. Ini banyak kejadian, saya banyak terima model kayak begitu. Banyak terima. Ada satu bulan. Oh, pindah yang sana, udah lama nggak jumpa, dulu sekolah di antri, ketemu sekian 10 tahun baru ketemu lagi. Ujuk-ujuk datang dia bilang, udah jadi hebat, badan keker. Oh, orang-orang TNI AL ajib datang ke rumah main silaturahmi, badan keker jadi hebat, ngobrol kongkok panjang lebar. Kongkok dia bilang apa? Oh Bib, saya baru tahu kalau suami sama istri bersentuhan itu batal wudhu. Lah loh, gimana modelnya tuh? Lah kan istri kan halal Bib, udah mulai masa batal wudhu, nggak terima dia. Nyari pembenaran lagi, nyari dalil. Katanya selama ini saya kalau berangkat sholat Jumat pamitan sama istri, mama papa berangkat dulu, cium tangan, ceplok. Nyampe ke masjid langsung sholat, kagak wudhu lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nggak tahu hukumnya, akhirnya sholatnya kagak sah, wajar hidupnya belangsak. Nah itu kita kudu belajar biar paham. Ini Sayyidina Anas bin Malik, hadirin, Sayyidina Anas bin Malik. Beliau masih 10 tahun dan selama 10 tahun selalu sama Nabi Muhammad. Tinggal di rumahnya Nabi, ikut sama Nabi kemana-mana, memandang wajahnya Nabi Muhammad, duduk bersama Nabi Muhammad, bahkan sholat di belakangnya Nabi Muhammad, ikut perang bersama Nabi Muhammad. Tapi apa yang Sayyidina Anas bin Malik khawatirkan? Ketika Nabi lagi sakit menjelang kewafatannya beberapa minggu sebelum wafatnya Nabi, apa yang dikhawatirkan sama Sayyidina Anas bin Malik? Dia tahu, wah Rasulullah lagi sakit parah nih, jangan-jangan bentar lagi mau wafat. Akhirnya Sayyidina Anas bin Malik datang sama Rasulullah. Dia bilang sama Rasulullah, ya Rasulullah, berarti umurnya udah berapa tahun? Ketika Nabi pindah ke Madinah, Sayyidina Anas bin Malik umurnya 10 tahun. Ketika Rasulullah menjelang wafatnya, berarti umurnya berapa tahun? Rasulullah di Madinah berapa tahun? 13. Rasulullah di Madinah berapa tahun? 10. 13 tahun di Mekah. Masa kenabiannya cuma 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ketika pindah ke Madinah, Sayyidina Anas bin Malik umur 10 tahun. 10 tahun kemudian sebelum menjelang wafatnya Nabi, berarti Sayyidina Anas bin Malik umur berapa? Umur 20 tahun. Ya Allah, anak muda. Recehan. Umi sih baru numbuh. Anak muda. Tapi dia punya pikirannya luar biasa. Apa yang dia khawatirkan sama Sayyidina Anas bin Malik? Dia datang sama Nabi, Nabi lagi sakit parah. Dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, selama ini 10 tahun aku denganmu, membantumu,
menyiapkan air wudhumu, menyiapkan sendalmu. Selama ini 10 tahun nggak pernah sekalipun aku minta apa-apa. Tapi kali ini aku punya hajat ya Rasulullah. Boleh gak aku minta sesuatu? Boleh gak aku nih minta sesuatu? Apa kata Nabi? Apa Anas? Ente pengen apaan? Ente pengen apa? Akhirnya kata Sayyidina Anas bin Malik, apa ini? Yang diminta sama Nabi apa? Ya kemarin kita udah tanya nih, kalau aneh tanya satu-satu nih, seandainya ini mintanya sama Nabi Muhammad, yang pasti doanya ini pasti gobul. Nggak mungkin nggak gobul, pasti diterima, pasti gobul. Nggak mungkin nggak gobul. Kita kalau seandainya ditanya begitu, ente pengen apa? Aneh doain biar gobul. Pengen apa kira-kira? Oh bingung nih, saking banyaknya. Manusia kebanyakan pengenannya. Padahal dunia mah begitu-gitu aja, serba kagak enak kebanyakan. Lah kebanyakan makan kagak enak. Ya sekaya-kayanya kita, sebanyak-banyaknya uang kita, berapa banyak baju yang bisa kita pakai? Selapis, oke. 2 lapis, masih oke, masih bisa. 3 lapis, wah karena dingin banget itu di puncak paling 3 lapis. 4 lapis, 5 lapis, lah nyesek bro. Lah ngap-ngapan ente pakai baju 5 lapis kayak orang apaan tahu? Apa? Rumah. Punya uang sebanyak-banyaknya bikin rumah segede-gedenya, berapa kamar yang bisa kita pakai tidur? Paling cuma 1. Bikin rumah gede, kamarnya 13, yang dipakai mah cuma 1 kamar. Kagak mungkin kepala di kamar ini, tangan di kamar ono, kaki nggak mungkin. Punya mobil semahal-mahalnya miliaran rupiah, berapa bangku yang bisa kita dudukin? Berapa bangku? Paling cuma 1. Ya kalau mau selonjoran paling 2 dah. Mentok-mentok 3. Nggak mungkin lebih. Serba kebanyakan kagak enak. Ini Sayyidina Anas ditanya sama Nabi, ente pengen apaan? Apa kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, ini cuma pengen 1. Apa Anas? Ini cuma pengen 1. Apaan? 1 itu apaan? Apa kata Sayyidina Anas, ya Rasulullah, jangan lupain ane nanti di masyar. Sallu ala Muhammad. Allah. Jangan lupain ane nanti di masyar. Kasih ane pertolongan. Sayyidina Anas bin Malik ini khawatir. Ini di masyar yang kumpul bukan orang Nagrak doang. Yang kumpul bukan orang Bogor doang, bukan orang Sunda doang, bukan. Lah Madura apa Sumatera datang semua sono, lah orang MU London sono, Chelsea datang semua. Kumpul semua satu tempat. Lah kita mau gimana? Ane pengalaman selalu hadir 411 212. Selalu hadir itu manusia cuma berapa juta? Hah? Ada yang 10 juta ya, ada yang bilang 10 juta, 15. Ambillah 15 juta sebanyak-banyaknya. Itu belum se-Indonesia belum. Indonesia ini ada 200 sekian puluh juta jiwa. Yang kumpul kemarin di Monas cuma 15 juta. Cuma segitu doang, kagak ada setengahnya pisan dari penduduk Indonesia. Ane nyari 1 orang aja susah bener. Kagak kenal. Segitu banyaknya manusia tuh di Monas. Waktu 212 nggak ada yang kenal pisan nih. Kiri kanan. Itu kita pengen nyari 1 temen nih. WhatsApp aja kagak aktif kan. Pengen nyari 1 temen aja itu susah banget. Kita harus jamperinnya kemana, muter-muter jauh. Apalagi nanti di masyar. Ente mau nyari kemana? Mau nyari Nabi Muhammad kemana? Kita yang bangkitnya, kita mau nyari Nabi Muhammad kemana? Ya kalau jarak kita sama Nabi deket, nanti di masyar aman. Pasti aman, selamat. Orang yang selamat, orang yang ketemu sama Nabi nanti di masyar. Makanya kata Nabi, wailul, celaka orang yang kagak memandang wajahku, yang artinya apa? Yang gak berjumpa denganku nanti di masyar tuh orang yang celaka. Rogibun anfun rojulun. Orang yang nyungsep, orang jalan jatuh hidung duluan yang nyampe ke tanah, apa tuh namanya? Nyungsep ya, nyusruk. Nyusruk, bahasa kita mah nyusruk. Itu orang yang nyusruk tuh orang yang gak ngeliat Nabi Muhammad nanti di masyar. Orang yang gak ketemu sama Nabi Muhammad. Ini Sayyidina Anas bin Malik khawatir. Beliau tahu nanti di masyar nih manusia ini penuh, jutaan bahkan triliunan. Dikumpulin di satu tempat yang luar biasa, kita dibangkitin, kita mau nyari siapa? Udah WhatsApp kagak aktif udah nanti di sana. Google Map apa? GPS Maps udah kagak aktif. Kalau boleh bawa handphone mah enak kita. Tinggal nanya ane sama RW, "Weh, di mana? Udah ketemu Rasulullah belum?" "Udah nih, Beb." "Sendok dong." Enak. Nah di masyar kita mau gimana ceritanya? Makanya kalau jaraknya masih cuma 1 kilo, Nabi Muhammad di mana? Oh 1 kilo dari sini, masih aman, dekat, masih bisa kita tempuh jalan kaki. Tapi kalau udah jaraknya triliunan tahun, waduh udah repot udah. Ini Sayyidina Anas bin Malik khawatir nanti di masyar kagak ketemu sama Nabi. Karena saking banyaknya manusia, akhirnya kata Nabi apa ya Anas bin Malik, jangan khawatir. Nanti temuin ane di 3 tempat. Temuin, ane bakal nungguin. Saya bakal menunggu seluruh umatku nanti di 3 tempat. Sayyidina Anas bin Malik tanya, ya Rasulullah di mana 3 tempat itu? Kalau pengen berjumpa denganmu nanti di masyar, saking banyaknya manusia, pengen ketemunya di mana? Apa kata Nabi Muhammad? Wallahu a'lam, bocoran. Ntar kalau ane kasih tahu, ntar ente nyegat lagi di sono. Ya, ntar begitu, ntar santai-santai aja. Lu ngapa lu kagak sholat lu?
Ngapa lu kagak baca Quran? Gue udah tahu nanti Nabi Muhammad ada di mana. Ya nggak begitu ya. Masih intinya apa? Orang kalau pengen kita dekat jaraknya sama Nabi, banyakin salawatnya. Jangan sampai kita jauh banget, ya Allah, Nabi di mana? Jauh, kagak ada. Itu juga belum tentu kita ketemu sama Nabi. Itu banyak tuh Nabi nanti nyegat ada di beberapa tempat dikasih tahu bocorannya sama Nabi. Rahasia, cuma ini rahasia. Nanti jangan bilang-bilang yang lain. Rahasia. Ntar Nabi ini bakal nungguin umatnya ini di 3 tempat. Apa 3 tempat itu? Wallahu a'lam. Insyaallah minggu depan lagi biar nggak kemalaman. Insyaallah minggu depan lagi. Intinya apa? Banyakin salawat. Apapun profesinya, jadikan Nabi Muhammad sebagai idolanya. Banyakin salawatnya. Lagi apapun salawatin. Insyaallah dengan salawat urusan jadi gampang semuanya. Salawat badan sehat. Salawat corona menggat. Pokoknya apapun kita pengen apapun banyakin baca salawat. Yakin, jaminan. Ya Allah dengan berkat salawat kasih saya kemudahan. Saya susah nyari kerja, dengan berkat salawat mudah nyari kerjanya. Saya susah nyari jodoh, berkat salawat gampang nyari jodohnya. Tapi jangan salawatan doang, harus ada ikhtiarnya juga ya.